Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 9 Agustus 2023 selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri. Berikut ini akan kami sampaikan 2 berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Mahkamah Agung batalkan pidana mati Verdi Sambo dan pangkas hukuman para terpidana lainnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan kontingen pramuka Indonesia di Korea Selatan akan dievakuasi. Kita awal informasi pertama, Saudara. Mahkamah Agung membatalkan hukuman mati terhadap mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Mahkamah Agung mengubah hukuman mati Verdi Sambo menjadi penjara seumur hidup. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. MA meringankan hukuman terhadap Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Subandi menyatakan, hukuman penjara seumur hidup terhadap Verdi Sambo dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah melalui sidang putusan sidang kasasi di Gedung MA Jakarta pada Selasa 8 Agustus 2023. Sebelumnya Verdi Sambo mengajukan banding atas vonis mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Verdi Sambo dan memutuskan memvonis hukuman mati terhadap Verdi Sambo. Setelah banding ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Verdi Sambo mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain Verdi Sambo, terpidana lain yakni istri Verdi Sambo Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada Mei 2023. Permohonan kasasi diajukan para terpidana setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mahkamah Agung membatalkan pidana mati terhadap Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selain Verdi Sambo, para terpidana lain juga mendapatkan pemangkasan hukuman. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan takedown atau pemutusan akses terhadap lebih dari 800 situs judi online atau judi slot sejak Juli 2018. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi mengatakan meskipun sudah banyak situs judi slot yang diblokir, namun aplikasi serupa terus bermunculan dengan nama baru. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan, sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan takedown atau pemutusan akses terhadap 886.719 konten judi online atau judi slot. Rata-rata setiap harinya, Kemenkominfo melakukan pemutusan akses terhadap 1.500 sampai 2.000 situs dan puluhan aplikasi, termasuk aplikasi game terkait perjudian online atau judi slot. Menkominfo juga memerintahkan Dirjen Aplikasi dan Informatika serta jajarannya untuk melakukan penanganan konten judi slot secara cepat. Pemblokiran itu diantaranya dilakukan pada aplikasi Hicks Domino Island di Google Play Store dan Apple App Store. Menkominfo mengungkapkan pengembang situs judi online atau judi slot bisa meraup hingga puluhan triliun rupiah dalam waktu singkat. Keuntungan besar yang diraup oleh bandar judi slot itu karena perputaran uang dari masyarakat yang mirisnya banyak dilakukan oleh masyarakat kecil.
laporan dan data yang kami dapat, itu satu situs namanya Domino Island itu bahkan perputaran uangnya bisa mencapai 2,2 triliun per bulan atau 150 juta dolar. Berarti setahun bisa sampai sekitar 27 triliun rupiah. Itu untuk satu situs saja. Dan yang lebih menyedihkan itu yang merugikan adalah yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Bayangin sehari 30.000 judi slot itu 30.000, sebulan berapa? 900.000. Dan korbannya juga sampai ke anak-anak kecil. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyatakan, dalam upaya memberi edukasi kepada masyarakat, Kemenkominfo melakukan sosialisasi dengan memberikan literasi digital untuk menggunakan kemajuan digital ini dengan hal-hal yang lebih positif. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk meminta penindakan hukum terhadap setiap pelaku judi online atau judi slot. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi mengatakan penindakan hukum akan menyadarkan pengembang, bandar, pihak yang mensponsori hingga mereka yang mempromosikan judi slot. Baik ya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan akan menemui Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk meminta penindakan hukum terhadap setiap pelaku judi online atau judi slot. Menkominfo mengatakan akan meningkatkan pengawasan situs, aplikasi, dan konten yang mengandung muatan judi serta mencari informasi sekomprehensif mungkin untuk penegakan hukum yang menjadi wewenang aparat kepolisian. Penindakan hukum akan menyadarkan pengembang, bandar, pihak yang mensponsori, dan hingga mereka yang mempromosikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah konkret pemberantasan fenomena perjudian online atau judi slot yang banyak merugikan masyarakat kecil. Tugas menindak ini kan aparat penegak hukum, makanya kami nanti akan segera melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia mengenai langkah-langkah. Tugas kami dari Kementerian Kominfo ini kan tadi saya udah bilang, tapi nanti kita akan ada lanjutan, termasuk juga langkah-langkah lain, pemblokiran rekening misalnya. Dari Direktorat Jenderal Aptika kasih info ke saya, setiap hari 800 ya, setiap minggu ya, 800 rekening diblokir loh. Lihat kami. Pokoknya ruang gerak para judi slot ini makin lama makin sempit. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan takedown atau pemutusan akses terhadap lebih dari 800.000 situs judi online atau judi slot sejak Juli 2018. Menkominfo Budi Aris Setiadi juga mengimbau masyarakat untuk mendukung kerja Kemenkominfo dan terus melakukan pemantauan tindak lanjut baik ke Kemenkominfo maupun kepolisian apabila menemukan situs atau aplikasi konten judi online atau judi slot. Saudara, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara pada pekan ini untuk menentukan status hukum terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. PPATK mengungkapkan jumlah transaksi dalam rekening Panji Gumilang lebih dari 15 triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi, dan penggelapan dana di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan menyatakan, Panji Gumilang diduga melakukan dugaan pencucian uang, korupsi, dan penggelapan dana terkait pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan dana zakat. Gelar perkara dilakukan untuk menentukan penyelidikan kasus tersebut sudah dapat ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan atau belum. Terkait penyelidikan kasus dugaan TPPU ini, Bareskrim juga telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah saksi, termasuk Panji Gumilang. Kami menduga ada dugaan terkait dengan tindak pidana yayasan, di mana rekening APG yang jumlahnya ratusan digunakan untuk menerima dana BOS, juga menerima aliran dana
pendapatan dari yayasan. Itu yang kami dalami, dan mungkin dalam minggu ini kami akan melakukan gelar perkara untuk bisa meningkatkan ke proses penyidikan. Namun itu masih menunggu hasil gelar perkara yang akan kami laksanakan pada minggu ini. Bareskrim Polri telah melakukan koordinasi dan diskusi dengan tim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK hingga ahli pencucian uang dalam kasus Panji Gumilang. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengungkapkan jumlah transaksi dalam rekening Panji Gumilang lebih dari 15 triliun rupiah. Polri mengungkap buron Komisi Pemberantasan Korupsi Paulus Thanos telah mengganti kewarganegaraan. Di mana temuan pindah kewarganegaraan itu didapat usai Divisi Hubungan Internasional Polri bertukar informasi dengan pihak Interpol. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan informasi yang diungkap Divisi Hubungan Internasional Polri terkait buronan KPK Paulus Thanos yang telah mengganti kewarganegaraannya. Thanos juga diketahui sudah berganti nama menjadi Tahian Po Chin atau TPT. Temuan pindah kewarganegaraan itu didapat usai Polri bertukar informasi dengan pihak Interpol. Paulus Thanos merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau EKTP yang telah berstatus buron sejak tahun 2019. KPK mengaku tidak habis pikir Paulus Thanos yang berstatus tersangka bisa berganti kewarganegaraan dengan mudah dalam proses pelariannya. Tidak hanya berganti nama, Paulus Thanos juga telah mengantongi paspor dari negara lain. Namun Ali Fikri enggan membeberkan negara mana yang menerbitkan paspor untuk Paulus Thanos. Yang mengklaim hal itu membuat KPK tidak bisa membawa tersangka pulang meskipun telah tertangkap di Thailand. Pasalnya, Red Notice Paulus Thanos dengan identitas baru belum terbit sehingga KPK terbentur yurisdiksi negara setempat. Aksi Paulus Thanos itu membuat penangkapannya semakin sulit. Sebelumnya KPK telah menetapkan Paulus Thanos sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi EKTP sejak 2019 lalu. Paulus Thanos disebut sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Tersangka diduga telah melakukan pertemuan kong kali kong demi proyek tersebut. Pertemuan-pertemuan itu disebut KPK menerbitkan peraturan yang bersifat teknis, bahkan sebelum proyek dilelang. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan tim KBRI Korea Selatan tengah melakukan evakuasi kontingen pramuka Indonesia yang mengikuti Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan. Para peserta yang mengikuti Jambore Pramuka Dunia dalam kondisi sehat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan sekitar 1.500 orang yang tergabung dalam kontingen pramuka Indonesia telah dievakuasi secara bertahap dari lokasi Jambore di Saimangkeum ke asrama mahasiswa di Universitas Wonkwang, Korea Selatan. Evakuasi ini dilakukan untuk mengantisipasi topan Hanum yang mendekati lokasi Jambore Pramuka Dunia. Menlu menjelaskan proses pemindahan sudah mulai berjalan dan didampingi oleh tim Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan yang sudah berada di Universitas Wonkwang. Akan ditampung di Wonkwang University Dormitory yang berjarak sekitar 55 km dari Saimangkeum. Jadi itu yang akan dilakukan. Dan proses pemindahan sudah mulai berjalan dan didampingi oleh tim KBRI yang sudah berada di Wonkwang University. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan tim telah menyiapkan sekitar 40 bus untuk membawa kontingen pramuka Indonesia ke asrama mahasiswa di Universitas Wonkwang. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 pegawai negeri sipil Badan SAR Nasional sebagai saksi kasus suap di Basarnas. Kedua saksi diperiksa terkait dugaan proses settingan lelang proyek di lingkungan Basarnas. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menginformasikan penyidik KPK memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas RI. Saksi yang dipanggil guna dimintai keterangan di gedung KPK Jakarta pada Selasa 8 Agustus 2023, diantaranya 2 orang PNS yaitu Dodi Setiawan Suwondo,
yang menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Basarnas, dan Aditya Dwi Setiaro selaku Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Sarana dan Prasarana Basarnas. Selain 2 PNS Basarnas, penyidik juga memeriksa Manajer Operasional Bank Mandiri KCP Angkasa Lis Risnawati. Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mulsunadi Gunawan yang merupakan Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati dan Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilia. Khusus Marilia, penyidik juga memeriksa 2 PNS Basarnas lainnya. Mereka adalah Devi Hidayanti dan Ferry Satriadi. Keduanya merupakan analis keuangan Biro Umum Kantor Pusat Basarnas. Saksi-saksi tersebut diperiksa terkait dugaan proses settingan lelang proyek di lingkungan Basarnas. Sebelumnya, tim penyidik juga telah memanggil 4 orang saksi untuk mendalami penyidikan tersebut. Para saksi hadir dan telah diperiksa atas dugaan proses kong-kali-kong pemenangan perusahaan dalam proses lelang proyek di Basarnas. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Cuaca panas mengakibatkan ratusan hektar lahan persawahan milik petani di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mengalami kekeringan dan dikhawatirkan akan gagal panen. Cuaca panas yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat membuat lahan persawahan milik warga kekeringan. Salah seorang petani, Trisno, mengaku kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Hampir 1 bulan terakhir, sebagian daerah Mamuju Tengah tidak diguyur hujan dan lahan-lahan kering, terutama sawah milik petani. Kini kondisi tanaman padi milik petani terancam mati bahkan gagal panen. Sebagian petani masih terus berusaha untuk mengairi lahan persawahan dengan memompa air menggunakan sumur bor, dan harus mengeluarkan biaya tambahan mencapai Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari. Para petani di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mengharapkan pemerintah menyediakan sumur bor maupun irigasi, sehingga petani tidak kesulitan mendapatkan sumber air saat musim kemarau seperti saat ini. Dedi, TVRI Sulawesi Barat melaporkan. Hampir 90% kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Samarinda terjadi akibat kelalaian manusia membuka lahan dengan cara membakar lahan. Fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca ekstrim melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di kota Samarinda. Fenomena ini mengakibatkan intensitas curah hujan berkurang yang menyebabkan kemarau pada bulan Agustus 2023. Fenomena El Nino di kota Samarinda bisa berdampak pada kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Terlebih, sejumlah wilayah kota Samarinda rawan terjadi karhutla, diantaranya Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda Utara, Sambutan, dan Palaran yang masih banyak ditumbuhi semak belukar. Namun, Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso menjelaskan, karhutla di Kota Samarinda hampir 90% disebabkan akibat kelalaian manusia saat membuka lahan dengan cara membakar lahan. Ini memang ada kayak konvergensi ya, penggabungan ya. Rata-rata lahan kita itu karena di lapisan bawahnya itu sebagian besar batu bara, kemudian di bagian atasnya itu ilalang atau belukar yang mudah sekali terbakar, ditambah lagi dengan human error, kelalaian manusia. Rata-rata kita masih membuka lahan itu dengan cara setelah dirintis, ditebang, lalu dibakar. Ini sebagian besar hampir 90% kebakaran lahan yang ada di kota Samarinda itu dari kelalaian manusia. Kenapa saya katakan lahan di Samarinda? Karena Samarinda kategorinya hanya ada lahan dan belukar. Tuh. BPBD Kota Samarinda mengimbau masyarakat agar mencegah terjadinya karhutla dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghindari pembakaran sampah, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan melaporkan bila melihat titik api di wilayah masing-masing. Febiola Isfahani dari Samarinda melaporkan. Pemerintah daerah Sigit bersama unsur Forkompinda pada Senin 7 Agustus kemarin meninjau langsung kondisi pasca gempa yang melanda desa Lemban Togoa pada hari Minggu 6 Agustus lalu. Setelah melakukan koordinasi, pemerintah daerah Sigit menetapkan desa Lemban Togoa masuk dalam masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan.
Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sigi pada Minggu 6 Agustus lalu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Sigi, di mana akibat bencana ini puluhan rumah yang berada di Desa Lemban Tongoa mengalami rusak ringan hingga berat. Dari data di lapangan, setidaknya ada 20 rumah rusak ringan dan 10 rusak berat. Pemerintah daerah Sigi bersama unsur Forkopimda telah meninjau Desa Lemban Tongoa yang terdampak gempa dan melakukan rapat koordinasi bersama aparat desa. Dari hasil koordinasi tersebut, pemerintah daerah Sigi telah menetapkan masa tanggap darurat bencana di Desa Lemban Tongoa selama 14 hari ke depan. Dan hingga saat ini tim rescue bersama OPD terkait masih terus melakukan penanganan kepada para pengungsi. Seperti keperluan logistik, dari dinas terkait telah menyiapkan dapur umum di posko pengungsian untuk para pengungsi. Dari Sigi, Khoiri Wijayanto, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi segera kembali. Seharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Kebetulan yang perusahaan kami siapkan itu yang rumah yang ini. What? Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Nah, kan? Losmen Reborn Season 4 setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemilih yang akan datang, kita tuh akan memilih siapa aja? Belum tahu sih. 2024. Ya, saya juga tahu, Bang. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pemilu yang akan datang. Pemilu 2024 sudah dekat, guys. Pemilih pemula dan generasi milenial wajib tahu nih. Tahu siapa yang dipilih dan bagaimana tata caranya. Buat referensi, kepoin dulu program yang satu ini yuk. Politik Plus 62, program anak muda seputar pemilu dan dunia politik. Setiap Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Gunung Padang adalah salah satu situs di Indonesia yang menyimpan begitu banyak misteri, mitologi, dan kontroversi. Situs Gunung Padang diyakini berusia lebih dari 20.000 tahun dan menjadikannya salah satu bangunan buatan manusia yang tertua di dunia. Meski usianya telah tua, banyak struktur batu di Gunung Padang yang masih berdiri dan menjadi bukti keterampilan serta teknik orang-orang kuno yang membangunnya. Sulit membayangkan bagaimana mereka membangun situs ini dan membiarkannya menjadi misteri peradaban, namun menyuguhkan berjuta kekaguman. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia siap untuk melaksanakan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN. KTT akan digelar di Jakarta pada tanggal 5 hingga 7 September 2023. Presiden Joko Widodo menyatakan persiapan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN sudah matang. Presiden juga berharap semua hal terkait KTT tersebut sudah siap 100% pada waktu penyelenggaraan September mendatang. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri HUT ASEAN yang digelar di kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta.
Kepala negara menjelaskan saat ini masih terus melakukan proses komunikasi terkait kedatangan kepala negara dan para pemimpin negara non-ASEAN termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sudah direncanakan, semuanya sudah disiapkan dan kita harapkan nanti pada saat KTT ASEAN semuanya sudah 100% siap di bulan September. Untuk kehadiran Pak para kepala negara yang lain yang non ASEAN kan katanya juga akan menghadiri. Sampai saat ini masih terus berproses. KTT ASEAN akan digelar di Jakarta pada 5 hingga 7 September 2023. Selain kepala negara dan pemerintahan negara-negara ASEAN yang akan hadir, KTT ke-43 ASEAN juga akan dihadiri mitra wicara seperti Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, China, Uni Eropa, Inggris, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Dery berkunjung ke Pemulutan Ogan Ilir, Sumatera Selatan untuk meninjau langsung gerakan tanam padi El Nino. Mentan memastikan stok beras nasional aman. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Dery saat berkunjung ke Desa Pelabuhan Dalam, Kabupaten Ogan Ilir, memastikan kebutuhan beras dalam menghadapi cuaca buruk akibat fenomena El Nino dalam kondisi aman. Kepastian itu disampaikan Syahrul usai menerima laporan langsung terkait kesanggupan Sumatera Selatan dalam memenuhi cadangan beras nasional sebanyak 200.000 ton. Sumatera Selatan juga akan mempersiapkan lahan tetap yang masih memiliki air kurang lebih seluas 150.000 hektar yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan bagi Provinsi Sumatera Selatan secara nasional. Mentan menegaskan kondisi pangan Indonesia berdasarkan neraca yang ada berada pada posisi yang aman. Untuk mempersiapkan lahan-lahan dengan jumlah yang cukup besar, karena kurang lebih 500.000 hektar untuk menghadapi ekstrim cuaca. Oleh karena itu memang ini menjadi gerakan nasional untuk menghadapi El Nino, dan salah satu ujung tombak utama kami dan kita harus sepakat adalah Sumatera Selatan. Bibit yang jelas. Alsintan Pak gimana Pak? Ada selama ini kita sudah siap dengan brigade Alsintan dan perubahan mindset petani yang sekarang tidak ketergantungan lagi dengan bantuan, tapi mereka sudah berani ambil kur. Nyatanya kur kita 100% bersama. Pak, untuk mengurangi resiko kekeringan nih Pak, untuk petani terus didorong untuk mengurus asuransi khusus nggak sih Pak? Ini tadi dibagi polis. Sejauh ini dampak langsung El Nino terhadap sektor pertanian diantaranya kekeringan, perubahan musim tanam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, serta resiko menurunnya produktivitas panen. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Presiden Joko Widodo menerima Menteri Pertahanan RI yang juga Ketua Umum Pusat Multaqo Shufii Al-Alami Prabowo Subianto bersama anggota One Team Press Habib Lutfi bin Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas Muktamar Shufii Internasional yang akan digelar pada 29 hingga 31 Agustus 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah. Menteri Pertahanan RI yang juga Ketua Umum Pusat Multaqo Shufii Al-Alami Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk melaporkan rencana Muktamar Shufii Internasional atau World Shufii Assembly di Pekalongan, Jawa Tengah. Muktamar Shufii Internasional akan dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 31 Agustus 2023 dan akan dihadiri oleh para ulama Sufi dari 64 negara. Presiden Jokowi berpesan kepada Ketua Umum Pusat Multaqo Shufii Al-Alami Prabowo Subianto untuk berkoordinasi dengan kementerian lainnya terkait pelaksanaan Muktamar Shufii. Melaporkan ke Bapak Presiden baru saja bahwa akan melaksanakan Muktamar Shufii Internasional dari tanggal 29 sampai 31 Agustus 2023 di Pekalongan, dan akan dihadiri oleh para ulama sufi dari 64 negara yang tergabung dalam World Shufii Assembly.
Ketua Umum Pusat Multaqo Sufi Al-Alami Prabowo Subianto mengatakan, tema yang diangkat dalam muktamar tersebut adalah karya sufi kontemporer dalam dunia yang dinamis. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara bakal calon Presiden Prabowo Subianto menanggapi hasil survei sejumlah lembaga yang menetapkannya di urutan pertama dalam elektabilitas sebagai calon presiden. Baca Pres Prabowo mengungkapkan alhamdulillah dalam urutan elektabilitas urutan pertama. Bakal calon presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi survei yang menyatakan elektabilitas berada di posisi pertama sebagai calon presiden. Baca Pres Prabowo bersyukur atas hal tersebut. Di survei? Iya Pak, selalu nomor 1 nama Bapak Pak di berbagai survei nasional Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak? Alhamdulillah. Semakin yakin satu putaran Pak, berarti 2024 Pak. Kalau terkait dengan PSI ini kemarin kunjungan apakah ini mencari ini Pak, dukungan juga Pak? Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih. Oke Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak. Mas Adi fotoin Pak. Diketahui survei indikator politik Indonesia periode 20 hingga 24 Juni 2023, Baca Pres Prabowo berhasil dalam urutan pertama dan mengantongi dukungan sebesar 36,8%. Diikuti Ganjar Pranowo dengan 35,7% dan Anies 21,5%. Sementara berdasarkan hasil survei lembaga survei dan polling Indonesia, elektabilitas Capres tertinggi diraih Baca Pres Prabowo Subianto sebesar 41,7%, Ganjar Pranowo 30,3%, dan Anies Baswedan 21%. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan dugaan aliran dana kejahatan lingkungan yang diterima partai politik. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan aliran dana yang mengalir ke partai politik mencapai 1 triliun rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK menemukan dugaan aliran dana kejahatan lingkungan senilai 1 triliun rupiah yang diterima partai politik untuk pemilu 2024. Namun, Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana tidak menyebut partai politik yang menerima aliran dana mencapai 1 triliun rupiah tersebut. Ketua PPATK menyatakan, penyelidikan aliran dana ke partai politik merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan PPATK, terutama dalam konteks kejahatan keuangan berbasis lingkungan. PPATK telah melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, dan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, terkait temuan aliran dana kejahatan lingkungan yang diduga mengalir ke partai politik tersebut. Ivan Yustia Vandana menegaskan, PPATK akan terus bekerja sama dengan KPU RI dan Bawaslu untuk mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan dan melakukan pengawasan terhadap keuangan masing-masing partai politik. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta semua pihak untuk menyerahkan keputusan mengenai masalah umur calon presiden dan calon wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak untuk menyerahkan keputusan mengenai masalah umur calon presiden dan calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, MK menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Uji materi diajukan oleh 2 mahasiswa dari kota Surakarta, Jawa Tengah. Mengingat syarat tersebut juga berlaku untuk pencalonan calon anggota legislatif. Mahfud mengatakan pemerintah akan mengikuti dengan seksama hasil keputusan MK mengenai batas minimum usia capres dan cawapres. Mahfud MD yakin MK dapat memberikan keputusan yang terbaik meskipun waktu yang ada tidak lagi banyak.
Ia mengatakan jika ada konflik penafsiran terhadap konstitusi yang dituangkan di dalam undang-undang, maka hal tersebut akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan PDI Perjuangan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan. Hal itu diungkapkan menanggapi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan PDI Perjuangan tetap konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu diungkapkan Hasto Kristianto menanggapi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Hasto Kristianto menyatakan usia capres dan cawapres dalam Undang-Undang Pemilu merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Namun PDI Perjuangan mempercayakan dan menyerahkan hasil akhir gugatan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Bagi PDI Perjuangan, peraturan yang ada saat ini, yang berlaku saat ini, itulah yang kita jalankan bersama-sama. Dari berbagai diskusi dengan para ahli hukum tata negara, terkait batas usia itu merupakan bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR RI. Dan kemudian berbagai manuver-manuver politik kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan, maka pedoman yang paling elementer di dalam pemilu adalah kita konsisten pada peraturan perundang-undangan yang ada. Sebelumnya, DPR RI menyerahkan terkait batas usia calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batas usia capres menjadi 35 tahun dan berkiprah di pemerintahan. Saudara, ratusan guru agama dilepas untuk bertugas ke sejumlah daerah di tanah air. Para guru dan dai ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk membangun NKRI berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melepas guru ngaji dan dai ke sejumlah daerah terpencil. Para guru ini merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Pada angkatan 13 kali ini ada 300 guru ngaji dan dai yang lulus dari Sekolah Tinggi Dakwah Muhammad Natsir dan mereka akan ditempatkan di daerah terpencil di seluruh tanah air. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid ketika melepas guru dan dai berharap para guru ngaji bukan hanya berperan dalam pembangunan mental dan spiritual masyarakat, tapi juga berperan membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI. Para guru ngaji dan dai juga diharapkan dapat menguasai medsos dan teknologi digital lainnya hingga tidak kalah bersaing. Bekerjasama agar kegiatan pelepasan guru ngaji dan dai dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir bisa diselenggarakan di sini. Saya menyambut dengan sangat antusias karena memang sebelumnya kita juga sudah pernah dengan kawan-kawan dari Dewan Masjid Indonesia, dari beragam organisasi yang lain. Jadi inilah satu bukti bahwa sesungguhnya parlemen kita nggak serem-serem amat gitu ya. Ini adalah kawasan di mana semua warga bisa berinteraksi dengan maksimal. Ini salah satu model pendidikan yang dicontohkan oleh para pendahulu Dewan Dakwah, terutama Bapak Muhammad Natsir, ya, menempa para anak-anak muda ini, mereka menjadi pemuda-pemuda yang kuat. Jadi bukan generasi stroberi yang lemah. Mereka ini sudah dilatih, ya, dan kedepannya, insya Allah, ya, sudah terbukti yang sudah lulus itu mereka ibarat tanah itu sudah ditempa sehingga mereka menjadi emas, menjadi intan berlian yang sangat bermanfaat. Saat ini terdapat 900 guru ngaji dan dai yang tengah dididik di Sekolah Tinggi Muhammad Natsir dan siap menjalankan tugas selanjutnya. Saudara, warga Panembahan Keraton Yogyakarta digemparkan dengan temuan kerangka manusia yang terpendam di galian pembangunan benteng Keraton Yogyakarta. Kerangka tersebut pertama kali ditemukan oleh pekerja bangunan saat tengah melakukan penggalian. Lokasi temuan kerangka manusia yang berada di galian proyek pembangunan tembok benteng Keraton di Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta pada Senin sore langsung menarik perhatian warga sekitar yang penasaran. Kerangka yang terpendam sedalam 1,5 meter ini sebelumnya ditemukan pertama kali oleh tukang bangunan saat tengah menggali.
yang kemudian dilaporkan ke Ketua RT RW dan dilanjutkan ke petugas kepolisian. Menurut Ketua RW 14 tempat, kasus temuan kerangka manusia di tempat ini bukanlah yang pertama kali, karena sebelumnya pernah ditemukan kerangka di sekitar lokasi. Warga menduga kerangka manusia ini merupakan warga yang dimakamkan lantaran sebelum dijadikan pemukiman merupakan lahan perkebunan kosong. Selain itu, warga juga mengaku tidak ada laporan sanak saudara atau warga yang hilang. Usai dievakuasi, kerangka manusia ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sempat dijadikan pemukiman sejak tahun 1970-an, kini lahan milik Kesultanan Keraton Yogyakarta ini akan direvitalisasi untuk kembali dibangun tembok benteng keraton. Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, saudara. Pasukan Rusia menghancurkan proyek militer Ukraina. Sementara itu, kaum perempuan menjadi peserta sekaligus korban dalam perang etnis yang keji di India. Informasi selengkapnya kami kemas dalam segmen Kilas Internasional berikut ini. Pasukan Rusia menghancurkan proyek militer Ukraina termasuk tank, kendaraan lapis baja, dan sistem artileri M777. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan tentara Rusia terus memusatkan kekuatan utamanya ke arah Kupiansk dan menyerang lebih banyak sasaran Ukraina. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat pesawat tak berawak, rudal jelajah Storm Shadow, dan beberapa peluncur roket HIMARS Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konasenkov, menyatakan pasukan Rusia menghantam pos komando Ukraina di wilayah Pokrovsky. Sementara itu, tentara Ukraina menembakkan howitzer yang dipasok Amerika Serikat di wilayah selatan Donetsk. Di tengah suhu udara melonjak menjadi sekitar 35 derajat Celcius. Ukraina melancarkan serangan balasan pada awal musim panas, mencoba merebut kembali wilayah yang direbut Rusia di selatan dan timur negara itu. Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya telah mengirim senjata ke Ukraina dan melatih tentara Ukraina untuk membantu Kiev dalam serangan ofensif. Warga Haiti membakar kendaraan polisi dan pemerintah untuk menuntut perlindungan dari geng-geng kejahatan yang marak di negeri itu. Ribuan pengunjuk rasa turun ke ibu kota Haiti, Port-au-Prince, pada Senin waktu setempat untuk menentang kekerasan geng yang menghancurkan negara itu dan mengakibatkan kematian polisi pekan lalu. Kendaraan pemerintah dibakar saat pengunjuk rasa melawan polisi, menuntut perlindungan dan bantuan. Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sekitar 73.500 orang lari keluar dari Haiti tahun lalu karena meningkatnya kekerasan geng dan kemiskinan. PBB juga menyatakan 5,2 juta orang atau hampir separuh penduduk Haiti membutuhkan bantuan kemanusiaan. PBB mendesak bantuan internasional di Haiti untuk memulihkan stabilitas. Kaum perempuan menjadi peserta sekaligus korban dalam perang etnis yang keji di India. Sekelompok kecil wanita etnis minoritas Kuki ditempatkan di bangkar di desa garis depan di negara bagian Manipur, India, memegang senjata laras ganda dan siap beraksi. Pejuang wanita ini yang semuanya sukarelawan telah mengangkat senjata untuk melindungi rumah mereka setelah pertempuran antara mayoritas suku Meitei dan suku minoritas Kuki mengoyak wilayah negara bagian terpencil itu sejak awal Mei lalu. Kekerasan yang menimpa suku Kuki membuat kaum perempuan suku itu bergabung dalam perjuangan. Bentrokan di Manipur bermula ketika kelompok suku Kuki bentrok dengan kelompok mayoritas etnis Meitei karena pembagian keuntungan ekonomi yang timpang dan kesempatan jauh lebih banyak diberikan kepada suku Meitei.
Ratusan personel pemadam kebakaran dan puluhan kendaraan dikerahkan untuk mengatasi kebakaran hutan yang berkobar di Republik Yakutia Sakha di Siberia Timur, Rusia. 27.000 kebakaran hutan terjadi di Siberia setiap tahun, meliputi area hingga 18 juta hektar, menyebabkan kerusakan ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Beberapa kebakaran sulit dipadamkan karena terjadi di lokasi yang sangat terpencil dan seringkali tidak terjangkau. Tahun lalu, asap kebakaran berhembus ratusan mil ke ibu kota Rusia, Moskow. Sementara itu, kebakaran hutan menyebar di Portugal. Api yang berkobar di Portugal Selatan yang telah menghanguskan ribuan hektar lahan dan memaksa evakuasi sekitar 1.400 orang. Kebakaran hutan saat ini ditangani oleh lebih dari 800 petugas pemadam kebakaran. Temperatur tinggi dan angin kencang mempersulit upaya pemadaman. Sedikitnya 9 orang tewas akibat tanah longsor dan banjir yang melanda wilayah Vietnam. Rekaman gambar memperlihatkan sejumlah wilayah provinsi di utara dan selatan negara itu terendam banjir yang menyebabkan beberapa jalan rusak. Hujan deras dengan intensitas mencapai 200 mm mengguyur wilayah utara Vietnam sejak 4 Agustus lalu. Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, memerintahkan otoritas setempat untuk meningkatkan tanggap darurat dan memberikan bantuan ke daerah yang terdampak bencana. Ukraina mengganti simbol palu arit pada patung Ibu Pertiwi yang menjulang tinggi di Kiev. Patung ini adalah salah satu peninggalan Uni Soviet di masa lalu. Lambang palu arit digantikan dengan lambang Trisula Ukraina pada patung Ibu Pertiwi di Kiev, Ukraina. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk merebut kembali identitas budaya Ukraina di tengah operasi militer Rusia yang sedang berlangsung. Patung yang sudah selesai akan diresmikan pada 24 Agustus 2023 atau di Hari Kemerdekaan Ukraina. Perombakan juga bertepatan dengan nama baru untuk patung tersebut yang sebelumnya dikenal sebagai Monumen Tanah Air ketika Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet. Perubahan itu hanyalah salah satu dari upaya panjang di Ukraina untuk menghapus sisa-sisa pengaruh Soviet dan Rusia dari ruang publiknya. Sementara itu, Rusia menyambut perubahan itu dengan kemarahan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan ini adalah inti dari rezim Kiev dan manusia buatan yang memimpinnya. Tanah air tak bisa diganti namanya. Monumen hanya ada satu dan satu-satunya yang dapat dilakukan adalah mencintai dan Ukraina tak tahu caranya. Patung ini didirikan pada 1981 sebagai bagian dari kompleks yang lebih besar yang menampung Museum Nasional Perang Dunia Kedua. Monumen Bunda Ukraina setinggi 61 meter itu berdiri di tepi kanan Sungai Dnipro di Kiev menghadap ke timur menuju Moskow. Dibuat dengan gambar prajurit wanita yang tak kenal takut, patung itu mengangkat pedang dan perisai. Tapi sekarang, alih-alih lambang palu arit, perisai itu menampilkan Trizub Ukraina, Trisula yang diadopsi sebagai lambang Ukraina merdeka pada 19 Februari 1992. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Gunung Padang adalah salah satu situs di Indonesia yang menyimpan begitu banyak misteri, mitologi, dan kontroversi.
Situs Gunung Padang diyakini berusia lebih dari 20.000 tahun dan menjadikannya salah satu bangunan buatan manusia yang tertua di dunia. Meski usianya telah tua, banyak struktur batu di Gunung Padang yang masih berdiri dan menjadi bukti keterampilan serta teknik orang-orang kuno yang membangunnya. Sulit membayangkan bagaimana mereka membangun situs ini dan membiarkannya menjadi misteri peradaban, namun menyuguhkan berjuta kekaguman. Indonesia memiliki ratusan suku dengan budaya yang beragam. Keberagamannya tercermin dalam tradisi pernikahan adat dengan keanggunan serta kemewahan yang tiada duanya. Saksikan Bunga Khatulistiwa, baju pengantin adat Gorontalo dan Yogyakarta. Kamis, 10 Agustus 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Sebuah features informasi tentang potensi yang ada di pelosok negeri. Ini mempunyai nilai yang cukup penting, di mana yang pertama adalah terkait ekosistemnya. Untuk menginspirasi dan mengedukasi. TNI Angkatan Laut sekaligus kewenangan melaksanakan diplomasi. Tugas ini tidak dimiliki Feature oleh LKBN Antara. Setiap Senin dan Rabu, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, Korlantas Polri telah mengubah materi ujian praktik surat izin mengemudi atau SIM-C untuk sepeda motor. Penerapan serempak akan dimulai pada 7 Agustus di 468 satpas di seluruh Indonesia. Korlantas Polri telah mengubah materi ujian praktik surat izin mengemudi SIM-C untuk sepeda motor. Kini, pemohon SIM tak lagi diuji dengan mengitari angka 8 maupun zigzag. Perubahan ini dilakukan sesuai instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk mengecek pelaksanaan di lapangan, Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Bariza Sulfi meninjau pelaksanaan ujian praktik surat izin mengemudi SIM-C di Mapolres Majalengka. Sejak 4 Agustus, Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka mulai melakukan perubahan serta merenovasi terhadap jalur lintasan uji SIM praktik tersebut. Lebar lintasan juga diperbesar dari ukuran sebelumnya. Lebar lintasan hanya 1,5 kali lebar kendaraan, kini diubah menjadi 2,5 kali lebar kendaraan dan jarak per patok 30 cm. Dari layout yang digambarkan, pemohon SIM-C akan mengawali ujian praktik dari lintasan lurus. Di sana tertulis rem dengan kotak kuning untuk menguji kepekaan pemotor dalam melakukan pengereman sampai berhenti yang ditandai dengan tulisan stop. Polres Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara meresmikan rute baru jalur ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi untuk pengendara sepeda motor. Rute kali ini terbilang jauh lebih mudah dibandingkan rute sebelumnya. Untuk rute kali ini, jalan zigzag dan angka 8 ditiadakan sehingga lebih memudahkan pengendara untuk bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Uji angka 8 kini digantikan dengan huruf S dan rutenya juga lebih besar dari rute tes SIM-C untuk pengendara motor yang sebelumnya. Uji coba rute kali ini dipantau langsung oleh Kapolres Kolaka Utara, AKBP Arif Irawan bersama pejabat utama Polres Kolaka Utara. Untuk diketahui, SIM-C di Indonesia terbagi dalam 3 kategori. Masing-masing SIM-C untuk 201 untuk 250 sampai 500 cc dan SIM-C 2 untuk mesin dengan kapasitas silinder 500 ke atas.
Satlantas Polres Bener Meriah Aceh mulai menerapkan regulasi baru bagi pengendara sepeda motor dalam penerapan ujian praktik surat izin mengemudi. Penerapan ujian praktik SIM terbaru yang semula menggunakan jalur angka 8 dan zigzag kini diganti dengan lintasan letter S. Sesuai dengan aturan baru, ada 5 materi yang harus dijalani bagi pengendara dalam ujian praktik surat izin mengemudi, yakni harus melewati uji berkendara di trek lurus, berhenti saat di lampu merah, dan diikuti lintasan putar balik, dan dilanjutkan dengan gerakan huruf S, dan kemudian bagi pengendara sepeda motor tidak boleh terjatuh atau menginjak kaki di aspal saat ujian praktik diberlakukan. Kasat Lantas Polres Bener Meriah, Ian Fitrah mengungkapkan, untuk lintasan baru dalam ujian praktik pembuatan surat izin mengemudi bagi kendaraan sepeda motor atau SIM-C telah mengalami revisi dari lintasan sebelumnya berbentuk zigzag atau slalom dan angka 8 kini berbentuk letter S. Materi ini dirangkai sedemikian rupa di mana diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam merepresentasikan lintasan selayaknya di jalan raya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes, Mas? Setrong ya, Mak, ya.